Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, ya, kembali lagi kita pada materi pembelajaran BK. Ya, untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai profesi di dunia kerja. Ya, profesi di dunia kerja. Beberapa waktu lalu sudah Ibu berikan bagaimana peminatan, ya, kelas peminatan, penjurusan saat nanti kalian ada di SMA maupun di SMK maupun di sekolah tinggi lainnya, ya. Setelah melanjutkan dari SMP, mungkin kalian ada yang melanjutkan ke SMA, SMK ataupun melanjutkan studi ke pondok tahfiz, ya, nggak apa-apa, ya, itu bagaimana sesuai dengan minat kalian. Oke, tujuan kita pada pembelajaran kita kali ini yaitu dapat pemahaman baru tentang macam-macam profesi yang ada di dunia kerja. Ini belum terhapus itu ya, instruksi for use. Oke. Selanjutnya ada apersepsinya. Oke. Apersepsi dari materi kita kali ini yaitu istilah profesi sudah tidak asing lagi bagi kita. Kenapa? Karena istilah itu sudah sering kali kita dengar melalui televisi, radio, surat kabar, ya, sosial media, bahkan melalui percakapan orang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam masyarakat modern saat ini bidang profesi tidak lagi terbatas pada profesi tertentu saja, tetapi hampir meliputi segala bidang. Baik itu bidang kesehatan, pendidikan, teknik, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Karir atau pekerjaan atau juga profesi sekarang ini sudah berkembang teramat pesat. Banyak pekerjaan yang diperoleh hanya dari menekuni hobi tertentu, ya. Misalnya ada hobi yang memasak, kemudian dia membuka restoran, ya. Ada juga yang hobi olahraga, kemudian dia membuka fasilitas olahraga dan seterusnya, ya. Dan saat ini hobi-hobi tersebut bisa menjadi profesi yang bisa menghasilkan uang jutaan bahkan miliaran. Nah, dan bisa menjamin masa depan. Oke. Ya, mungkin kalian saat ini melihat YouTubers, ya. Ya, banyak ya mereka dari mereka suka vlog kemudian mereka bisa jadi terkenal, ya, dan seterusnya. Oke, pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah sekumpulan kedudukan atau posisi, ya, yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Tersebar di berbagai tempat. Ini definisi daripada pekerjaan. Kalau profesi itu apa? Profesi adalah pekerjaan, ya, atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tinggi dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Ya, jadi ada kode etiknya, ya, nah, ya, untuk sebuah profesi. Oke, kita kembali lagi pada pengertian jabatan. Apa sih jabatan itu? Jabatan ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama, ya, atau berhubungan satu dengan yang lain dan yang pelaksananya meminta kecakapan, ya. Kecakapan itu keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Nah, ini jabatan. Misalnya jabatannya apa? Direktur, ya, kepala sekolah, ya, dan seterusnya. Oke, karir, ya. Karir itu apa? Menurut Gibson dan kawan-kawan, ini salah seorang ahli, ya, nak, ya. Di tahun 1995, karir merupakan rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman, ya, dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan, ya. Jadi terus menerus, ya, karirnya di bidang apa misalnya, ya. Oke.
Apakah ciri-ciri profesi itu? Ciri-ciri profesi, profesi suatu jabatan. Ya, ini ciri-cirinya ya. Mempunyai fungsi dan signifikan sosial. Ya, kemudian lagi profesi merupakan jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Tadi sudah kita uraikan di depan ya. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Makanya profesi harus mempunyai latar belakang pendidikan, ya. Oke. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas. Ini udah pasti, ya. Sistematis dan eksplisit, yang bukan sekedar pendapat halayak umum. Ya, Nak ya. Oke, jabatan itu memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Ini untuk profesi. Contohnya apa? Dokter, guru, ya Nak ya, analis. Nah, ini harus melalui pendidikan khusus. Ya, kalau untuk kedokteran harus kuliah di jurusan kedokteran. Kalau kalian mau ambil analis, harus ambil kuliah atau studi di analis. Kalau kalian mau menjadi guru, nah kalian juga harus melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang di sana ada jurusan keguruan. Ya. Oke, ya. Ini beberapa kriteria profesi, ya. Profesi harus memiliki keahlian khusus, betul sekali, ya. Makanya harus mengenyam pendidikan dahulu, ya. Oke, profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Nah, ini ya, seperti kami nih guru-guru pun demikian, ya. Merupakan panggilan hidup. Kenapa? Karena kalau sudah demikian yang bekerja bukan hanya fisik kita, tapi hati nurani kita juga ikut serta dalam bekerja menekuni profesi tersebut. Oke. Profesi memiliki teori-teori yang bagus secara universal atau secara umum. Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri. Ini berarti ada kebermanfaatannya bagi orang banyak. Ya. Profesi harus dilengkapi kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Ya, ini udah pasti. Ya, oke. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya, ya, menjalankan tugas profesinya. Profesi hendaknya mempunyai kode etik. Ya, ini harus ya. Kami guru, dokter semua ada kode etiknya. Ya, maka hal ini disebut dengan kode etik profesi. Nanti kalian akan mengalami nih. Kalau kalian sudah lulus ya, sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian nanti akan mengambil atau sesuai dengan profesi kalian. Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang-orang yang dilayani. Misalkan dokter melayani pasien, guru melayani murid. Ya, profesi memerlukan organisasi untuk keperluan meningkatkan kualitas profesi itu. Iya, sudah pasti. Ikatan Dokter Indonesia, itu salah satu organisasi kedokteran. Kalau guru apa? Ada PGRI, ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi Ibu ambil yang ringan-ringan saja ya. Oke, selanjutnya ya. Mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Maksudnya apa? Ada keterkaitan antara profesi yang dijalani dengan bidang-bidang lainnya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi, ya. Jadi kalau nanti kalian misalnya mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi analis, atau mau jadi programmer, atau apa sesuai dengan cita-cita kalian, yang utama adalah harus ada apa? Pendidikan, ya. Keterampilan, ini keterampilan nih harusnya. Oke, kemudian ada hubungan sosial yang baik, ya, karena tidak mungkin ya satu profesi bisa dikenal orang kalau dia tidak bermasyarakat, kalau tidak ada hubungan sosial dengan orang lain. Oke, selanjutnya ada kepribadian terpuji, sudah pasti anak ya. Kalau kepribadian yang terpuji pasti orang banyak yang suka. Oke, macam-macam karir yang berkembang di masyarakat. Ada apa saja bidang karir tersebut? Yang pertama ada bidang pendidikan, ya. Bidang pendidikan ini diantaranya apa? Profesi, ada guru, dosen, instruktur, ya, mentor dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Oke, untuk bidang hukum ada jaksa, ya, hakim, pengacara, notaris, ada advokat. Oke.
Kemudian lagi bidang pertahanan dan keamanan ada tentara, polisi, ya, ada satpam, ya itu termasuk adalah dalam bidang pertahanan. Profesi juga ya, satpam juga termasuk profesi. Oke, selanjutnya ada bidang kesehatan. Ya, untuk bidang kesehatan, profesi yang bisa digeluti diantaranya adalah dokter, bidan, perawat, laboran, psikiater, psikolog, ahli gizi, ahli bedah, dan juga ada analis. Ya nak ya. Oke, itu saja di antara profesi-profesi yang Ibu sajikan ya. Kalian juga bisa menemukan atau mencari di searching dari internet mengenai profesi-profesi lainnya. Oke, tentunya yang bermanfaat bagi diri kalian dan juga bagi orang lain. Ya, itu saja dari Ibu. Semoga materi kita bermanfaat pada kesempatan kali ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.